Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Nahadi dengan NIM 23042178. Pada kali ini saya akan menyampaikan dan menjelaskan materi tentang proses kebijakan publik. Proses kebijakan publik adalah tahapan yang melibatkan perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan oleh pemerintah atau institusi terkait. Proses ini memiliki berbagai fungsi dan manfaat yang penting dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat. Satu, perumusan kebijakan atau policy formation. Fungsinya adalah membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang relevan dan efektif dalam menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan politik. Sedangkan manfaatnya adalah memungkinkan pemerintah untuk merespon perubahan dalam masyarakat dan lingkungan yang kompleks. Kedua, implementasi kebijakan atau policy implementation. Fungsinya adalah mengubah kebijakan menjadi tindakan nyata melalui program dan proyek. Sedangkan manfaatnya ialah mewujudkan tujuan kebijakan dan mempengaruhi perubahan di masyarakat. 3. Evaluasi kebijakan atau policy evaluation. Fungsinya ialah menganalisis efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan yang telah diimplementasikan. Manfaatnya ialah memungkinkan pemerintah untuk memperbaiki kebijakan yang sudah ada dan membuat keputusan berdasarkan bukti empiris. Yang keempat, partisipasi publik atau public participation. Fungsinya adalah mendorong partisipasi warga dalam proses perumusan kebijakan untuk memastikan representasi yang lebih baik dan penerimaan publik. Manfaatnya ialah meningkatkan kualitas kebijakan dengan memasukkan beragam pandangan dan kepentingan masyarakat. 5. Pertanggungjawaban pemerintah. Fungsinya adalah memungkinkan masyarakat untuk memantau dan menilai tindakan pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan. Sedangkan manfaatnya ialah mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab atas semua keputusan dan meminimalisir risiko penyalahgunaan kekuasaan. 1. Penyusunan agenda. Di dalamnya terdapat ruang di mana terjadi pemaknaan apa yang disebut dengan masalah publik dan prioritas dalam agenda politik diperebutkan. Dan jika sebuah isu mampu mendapatkan status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda, maka isu tersebut mendapat alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu yang lainnya. Kedua, formasi dan legitimasi kebijakan. Formulasi kebijakan merupakan bagian dari tahapan yang paling penting dari proses kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena untuk melakukan prosesnya, yaitu implementasi dan evaluasi kebijakan, hanya dapat dilakukan ketika proses perumusan kebijakan telah selesai. Yang ketiga, perumusan usul kebijakan, yaitu proses menentukan agenda dalam permasalahan dan pengusulan program untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, pengesahan kebijakan, yaitu proses memilih usulan pembentukan dukungan dalam kegiatan politik dan digunakan untuk mengesahkan sebagai undang-undang hukum. Kelima, pelaksanaan kebijakan. Proses yang mengimplementasikan kebijakan dengan cara melalui organisasi birokrasi, menyiapkan pembiayaan, dan sebagainya. Yang keenam, evaluasi kebijakan, yaitu proses menganalisis tentang program, evaluasi hasil, dan pengaruhnya sehingga mencapai perubahan dan penyesuaian. Proses dan tahapan perumusan kebijakan publik menurut James Anderson. Kebijakan publik dibentuk berdasarkan yang pertama pemetaan masalah atau problem formation, yakni menganalisis apa itu masalah kebijakan, mengapa masalah publik terjadi, serta bagaimana masalah tersebut masuk dalam agenda pemerintah. 2. Formulasi, yakni bagaimana pengembangan alternatif untuk mengatasi masalah, serta pihak siapa saja yang berpartisipasi dalam perumusan kebijakan. Yang ketiga, adopsi, yakni bagaimana alternatif kebijakan diadopsi atau diberlakukan dan persyaratan apa yang harus dipenuhi serta apa yang harus mengadopsi kebijakan. 4. Implementasi, yakni apa yang harus dilakukan untuk menjalankan kebijakan serta apa dampak terhadap isi kebijakan. Yang kelima, evaluasi, yakni bagaimana cara mengukur efektivitas atau dampak suatu kebijakan, siapa yang mengevaluasi kebijakan, dan apa konsekuensi dari evaluasi kebijakan, serta apakah ada tuntutan untuk perubahan atau pencabutan suatu kebijakan.
Sekian penjelasan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.